Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiplexing dan switching. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang multiplexing. Multiplexing merupakan proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk dapat ditransmisikan melalui satu communication channel. Pengirimannya hanya dilakukan sekali, walaupun terdapat beberapa user, tetapi informasi akan dimultiplexkan menjadi satu buah informasi pada sebuah saluran. Dua teknik dasar multiplexing yaitu frequency division multiplexing dan time division multiplexing. Pada frequency division multiplexing, itu akan menggabungkan informasi-informasi dari beberapa user yang akan dimodulasi dengan gelombang carrier yang berbeda-beda. Pengirimannya hanya melewati saluran secara bersamaan. Untuk yang kedua yaitu time division multiplexing. Biasanya digunakan untuk modulasi digital. Beberapa sinyal input berupa deretan bit ditransmisikan melalui satu channel dengan metode bit interleave. Bit ini dari sinyal input dikirim dalam satu time frame dengan menduduki time slot berbeda. Multiplexing hanya menggunakan satu saluran informasi yang dikirimkan berupa deret bit. Oke, untuk level multiplexing satu channel bank pada TDM yaitu 24 voice circuit. Dan multiplex standar 2 yaitu digital data, untuk standar 3 yaitu picture phone, dan yang 4 yaitu televisi. Untuk yang tadi disebutkan yaitu standar multiplexing di Amerika. Untuk standar Eropa yaitu menggunakan 30 voice circuit, berbeda dengan Amerika yang tadi hanya menggunakan 24 voice circuit. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang switching atau sistem penyambungan. Dalam suatu sistem telekomunikasi, switching ini disebut sebagai sentral yang menghubungkan komponen pengirim dan penerima. Adapun syarat sebagai switching yaitu harus dapat menghubungi setiap panggilan ke satu dari banyak outgoing circuit. Yang kedua, harus dapat memutuskan hubungan tersebut setelah call termination. Dan yang ketiga, harus bisa mencegah panggilan baru ke dalam sirkuit yang sudah digunakan. Jadi kalau misalkan kayak sistem telepon gitu ya, kalau misalkan kita lagi telepon sama satu orang ini, nah jadi si switching ini tuh yang berfungsi sebagai penghubung gitu kalau kita mau nelpon ke dia atau dia yang menelpon ke kita gitu. Dan untuk yang kedua yaitu harus memutuskan hubungan tersebut. Jadi kan kalau misalkan kita udah beres telepon itu kan nggak mungkin nyambung terus ya, jadi ini tuh harus dapat. Oke, dan yang ketiga harus bisa mencegah panggilan baru ke dalam sirkuit yang sudah digunakan. Jadi kalau misalkan kita lagi teleponan dua orang, terus ada dari pihak ketiga misalkan menelpon salah satu dari antara ini tuh bisa dicegah gitu oleh si switching ini, karena kan nggak mungkin juga kalau misalkan lagi ngobrol itu bakal ada masuk karena sistemnya tuh lagi sibuk gitu, lagi online gitu ibarat. Dan pada switching juga memiliki kemampuan dasar. Untuk switching yaitu menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan. Signaling memberikan informasi adanya panggilan, terjadinya percakapan, berakhirnya percakapan, dan lain-lain. Untuk numbering, memberikan identitas kepada tiap pemakai. Pada suatu switching itu memiliki fungsi dasar. Untuk yang pertama yaitu penyambungan atau interconnection, untuk yang kedua kendali atau kontrol, untuk yang ketiga pemberian tanda atau alerting, untuk yang keempat pelayanan atau attending, untuk yang kelima penerimaan informasi atau information receiving, untuk yang keenam pengiriman informasi atau information transmitting, ketujuh pengetesan keadaan sibuk, busy testing, dan yang terakhir pengawasan atau supervisory. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang elemen exchange yang terdiri dari yang pertama cross point matrix, yaitu menerima permintaan dari pelanggan pemanggil. Jadi misalkan kita mau nelpon seseorang, nah pada prosesnya itu si cross point matrix itu menerima permintaan pelanggannya memanggil, jadi dia tuh langsung nyambungin tuh ke si yang dipanggil itu. Dan untuk yang kedua itu mengecek status pelanggan yang dipanggil, jadi itu tuh posisi si transmitter itu apakah sedang melakukan panggilan dengan yang lain atau emang lagi kosong gitu, jadi akan disambungkan oleh cross point matrix. Dan untuk yang kedua yaitu signaling atau menentukan saluran mana yang dihubungkan. Jadi kan kalau misalkan kita mau nelpon nggak mungkin tuh nelpon yang nyasar gitu kan, pasti sesuai dengan tujuannya kita gitu, mana yang bakal dihubungkan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu kontrol.
yang berfungsi untuk membangun hubungan atau melakukan penyambungan antara pemanggil dan yang dipanggil. Jadi kan pada suatu sistem apapun ya, dan kalau di sini kan bicaranya sistem telekomunikasi. Di sini sistem kontrolnya itu untuk melakukan penyambungan antara pemanggil dan yang dipanggil. Oke, berikutnya yaitu unit penyambungan pada sentral telepon. Untuk yang pertama yaitu LIC atau Line Interface Circuit, yang merupakan antarmuka antara saluran pelanggan dengan sentral yang berfungsi untuk menerima indikasi panggilan dari pesawat yang memanggil dan mempersiapkan peralatan sentral atau sistem kontrol untuk memproses panggilan tersebut. Untuk yang kedua yaitu konsentrator, yaitu merupakan suatu jaringan saklar yang mengkonsentrasikan saluran di mana jumlah outletnya lebih sedikit dari jumlah inletnya, misalnya dari banyak pelanggan ke terang. Berikutnya yaitu grup selektor, yang merupakan jaringan saklar yang jumlah inlet dan outletnya sama banyak, di mana fungsi untuk membuat jalur routing bagi sebuah panggilan yang datang lewat inlet dan diteruskan pada outlet yang dituju dan berdasarkan informasi dari nomor yang dial. Untuk yang selanjutnya, expander merupakan suatu jaringan saklar untuk menyebarkan saluran dari sedikit ke saluran yang jumlahnya lebih banyak. Dan untuk yang terakhir yaitu junctor, penghubung antara expander atau konsentrator dengan grup selektor, di mana junctor terdiri dari dua jenis, yaitu junctor A menghubungkan konsentrasi dengan grup selektor, untuk junctor B yaitu menghubungkan grup selektor dengan expander. Untuk selanjutnya yaitu trunking. Trunk tersebut berfungsi untuk mengartikan sinyal-sinyal antar user di dalam sentral itu sendiri dan mengartikan line signaling yang digunakan pada saluran trunk tersebut. Jenis trunk. Untuk yang pertama, outgoing trunk mempunyai fungsi lainnya, yaitu memberi indikasi keadaan ke grup selektor apakah bebas atau sibuk, dan menerima indikasi keadaan dari incoming trunk yang berasal dari sentral lain dengan menggunakan line signaling. Untuk yang kedua yaitu incoming trunk, menerima indikasi pendudukan saluran dari outgoing trunk yang berasal dari sentral lain. Untuk bidirect trunk yaitu mempunyai fungsi yang merupakan gabungan dari outgoing trunk dan incoming trunk. Cara penyambungan dengan sirkuit switching. Informasi yang dikirimkan oleh suatu terminal diterima oleh central switching langsung dikirimkan kepada terminal yang dituju selama seluruh informasi selesai dikirim. Dengan demikian, satu saluran akan dipakai terus selama terminal belum selesai mengadakan hubungan. Untuk contohnya yaitu jaringan telepon PSTN dan telex. Untuk yang kedua yaitu cara penyambungan message switching. Disebut juga stored and forward switching. Pada waktu mengirimkan informasi atau berita lewat teleprinter, berita tersebut tidak disambungkan langsung, akan tetapi disimpan terlebih dahulu, kemudian pada satu saat tertentu barulah dikirimkan kepada tujuan tersebut, di mana tujuan dapat lebih dari satu. Contoh penggunaannya adalah pada teleprinter atau email. Oke, yang terakhir yaitu cara penyambungan paket switching. Sistem penyambungan ini adalah paket informasi atau layanan komunikasi data yang dibagi menjadi paket-paket berukuran kecil, kurang dari 1500 byte, yang diberi label yang dikirimkan ke alamat yang dituju. Paket ini kemudian dikirim ke tujuan yang diinginkan, di mana setiap paket terdiri dari payload data informasi yang akan dikirim. Contoh public dan network, frame relay, dan internet. Selanjutnya, struktur jaringan telepon. Untuk yang pertama, local network, yaitu menghubungkan stasiun pelanggan ke sentral lokalnya atau subscriber. Distribution network, customer access network, dan customer loop. Dan untuk yang kedua yaitu junction network, yaitu menghubungkan sekelompok sentral lokal yang melayani suatu arca dengan sebuah sentral tandem atau sentral trunk. Selanjutnya yaitu trunk network atau toll network, menyediakan sirkuit jarak jauh, long distance, antara area lokal di seluruh wilayah secara nasional. Yang terakhir yaitu international network, menyediakan hubungan ke jaringan nasional yang berbeda negara, di mana national network terhubung ke international network melalui international gateway exchange atau backbone network. Berikutnya yaitu jaringan akses atau access network. Jaringan akses merupakan penghubung antara CPE dengan core network yang berfungsi untuk menyalurkan informasi atau data dari CPE ke core network atau sebaliknya. Oke, saya akan menjelaskan tentang jaringan akses tetap. Jaringan akses tetap merupakan jaringan akses untuk menghubungkan terminal CPE yang tidak berpindah-pindah atau tetap. Jaringan akses tetap dibedakan berdasarkan media yang digunakannya, yaitu yang pertama kabel tembaga, yang kedua kabel koaksial, yang ketiga kabel serat optik atau optical fiber. Kemudian elemen dalam jaringan akses.
Kemudian jaringan akses tembaga. Jaringan lokal akses tembaga atau JARLokat merupakan jaringan akses dari sentral ke pelanggan menggunakan kabel tembaga sebagai media aksesnya. Untuk yang kedua yaitu jaringan catu tidak langsung, di mana pelanggan mendapat catuan dari DP melalui R. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memenuhi tugas dari Pak Reza. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.